Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Para pencinta hukum adat Melayu Jambi yang saya muliakan, para calon pimpinan Tanah Sebingkah Payung Sekaki Aik Setitik Lago Rahmat Pucuk Jambi 9 Lurah. Jambi mempunyai hukum adat berseni sara sejumlah 9 pucuk yang ditetapkan pada tanggal 16 Juli 1502 Masehi atau ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Al-Muharram 908 Hijriah. Dan Jambi juga mempunyai piagam Bukit Seguntang 9 pucuk dan mempunyai rahasia yang dilindungkan oleh Allah 9 pucuk, yaitu Aral Azal, Patako Keramo, Judu Janji, Langkah Rezeki, Pertemuan Maut, itu yang dilindungkan oleh Allah. Saya ingin menceritakan atau ingin bernostalgia. Saya masuk LAM pada tahun 2006. Ceritanya begini. Pada tahun 2003 sampai akhir 2005 saya menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Curup, Bengkulu. Lalu pindah tugas ke Pengadilan Negeri Jambi. Nah, pada tahun 2006 saya dipercaya oleh LAM karena saya ini sebagai hakim yang dianggap paham juga hukum adat sedikit-sedikit. Lalu diminta menjadi wakil ketua LAM Jambi, Provinsi Jambi periode 2006 sampai 2011. Nah, ketika rapat LAM pertama, saya mengatakan LAM alangkah baiknya juga jangan selalu mengembangkan yang disukai orang saja, tapi kembangkan jugalah yang dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu hukum adat Jambi. Nah, itu usulan saya. Ya, tapi karena saya baru, pendatang baru 2006 itu, saya dianggap ya tidak memahami hukum adat lah, walaupun saya hakim pengadilan negeri, dianggap ya tidak memahami hukum adat. Begitulah ceritanya. Nah, pada kesempatan itu saya mengatakan, kalau hukum adat Jambi tidak kita tegakkan, tidak kita bentuk di Balang Berempat Gedang Bertujuh sebagai penegak hukum adat Jambi, saya khawatir, bilang saya, karena banyaknya terjadi di Jambi ini, banyak terjadi pelecehan seksual. Kemudian ada waktu itu ada komplek pelacuran di daerah Pucuk. Saya katakan, kita tidak punya statistik berapa jumlah
anak lahir di Jambi ini yang tidak punya bapak, arti anak haram jadah kan begitu. Nah ini berbahaya bilang saya 2006 itu kalau kita tidak berantas. Anak yang lahir dari hasil hubungan zina itu nanti itu biasanya diserahkan ke panti-panti asuhan. Di sana mereka dididik sebagai manusia biasa, dia belajar ngaji Al-Quran, sekolahkan sampai perguruan tinggi. Bilang saya nanti dia berpolitik. Kalau dia berpolitik, dia masuk partai politik, akhirnya namanya tenar. Satu saat dia bisa dipilih jadi gubernur, jadi wakil gubernur, jadi ketua DPR, jadi bupati, wali kota dan sebagainya. Nah ini bahaya saya bilang. Kalau ditanya anak siapa itu, nah kan kita yang malu saya bilang. Itu anak hasil gotong royong. Itu tahun 2006 saya bilang. Saya katakan 40 tahun ke depan tidak mustahil anak yang seperti itu akan memimpin Jambi. Nah, itu kata saya. Tapi karena pendatang baru tadi ya dianggap bagai angin lalu saja. Kemudian ada salah seorang ketua LAM kabupaten yang melaporkan bupati. Nah, oknum ketua ini membuat surat resmi dengan nama LAM kabupaten itu, melaporkan bupati kepada penegak hukum, mengatakan bupati ini korupsi. Nah begitulah anunya. Tapi orang tidak memanggil saya waktu rapat. Ternyata setelah diusut oleh penegak hukum, ternyata ini tidak terbukti. Tidak ada bupati itu korupsi. Nah begitulah anunya, ceritanya. Lalu oleh LAM mereka rapat, banyak pengurus-pengurus LAM kabupaten kota juga dipanggil, petinggi-petinggi LAM rapat di lantai 2 atas tuh ada 60 orang yang rapat itu. Tapi saya walaupun saya wakil ketua tidak dipanggil orang. Itulah ceritanya. Kesimpulan dari mereka, ketua LAM ini harus dipecat. Nah singkatnya maka dipecatlah oknum ketua yang melaporkan bupati ini karena dia menggunakan LAM resmi LAM kabupaten melaporkan bupati. Jadi berbalik ke dia itu fitnah. Nah, itu kira-kira begitu. Nah singkat cerita beberapa bulan kemudian ya orang memusnah karena musdalub, karena ketua LAM sudah dipecat. Nah ketika musdalub saya diundang untuk pergi ke tempat musda itu. Jadi diundang pergi, banyak yang pergi, ada kurang lebih 60-an. Itulah saya bilang, untuk apa orang musda pelantikan ketuanya itu 60 orang pergi 2 mobil. Kayak wisata saja pergi ke sana, pergi ke LAM itu. Tapi saya ikutlah saya. Sesampai di sana kan dia bicara cuman memberikan keterangan cuma ketua LAM provinsi. Yang lain tidak ada. Sebagai pelengkap penderita saja nampaknya, termasuk saya waktu itu ikut. Cuma karena ada 2 mobil yang dipinjam kepada pemerintah provinsi. Lah mobil saya itu ada 30 orang isinya, bersama dengan sopir dan sekretaris LAM. Sedangkan ketua LAM mobil lain. Begitu berangkat dari Jambi, kan mobil itu tinggi gitu, mobil mewah lah, mobil mewah. Lalu saya bercanda lah di dalamnya. Daripada kita mendengar musik-musik ini,
sampai ke tempat kita nanti, alangkah baiknya karena kita nih orang lam semua, orang lembaga adat, kita berdiskusi tentang adat. Siapa yang memulai? Saya sudah tegak ini. Nah, lalu semua ketawa. Tapi langsung saja saya semacam orang ngasih kata pengantar gitu sambil bercanda. Lalu saya tanya, siapa bapak-bapak yang paham, datuk-datuk yang paham hukum adat Jambi secara keseluruhan? Coba tunjuk tangan. Tidak ada. Lalu saya tanya lagi, siapa antara datuk-datuk ini yang paham hierarki hukum adat? Sumbernya dari atas sampai ke bawah, semacam hukum negara Indonesia gitu. Ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang. Nah, hukum adat Jambi bagaimana? Tak ada yang jawab. Lalu ada salah seorang anggota yang nyeletuk, "Nah, coba Bapak Mukhtar," katanya. "Coba jelaskan pada kami nih." Nah, lalu saya jelaskanlah. Hukum adat Jambi itu sama dengan negara kita ini. Ada di atasnya ada Pancasila sebagai sumber hukum. Nah, yang di Jambi namanya yang di atas itu Pucuk Undang Nan Limo, itu sumber hukum. Saya jelaskanlah satu persatu. Mulai dari tintras tangga batu, cermin gedang tak kabur, lantak dalam lantak goyah, kata mepekas, tak lapuk di hujan, tak lekang di panen. Nah, kemudian saya bilang negara kita di bawah Pancasila itu ada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45. Di dalam adat juga seperti itu. Saya bilang ada namanya hukum dasar. Hukum dasar itu ialah adat yang sebenar adat yang teradat, adat yang diadatkan, dan adat istiadat. Nah, itu hukum dasar, saya bilang. Semua hukum yang ada di dunia ini harus masuk ke situ. Tidak ada cerita tidak masuk, saya bilang. Nah, sudah itu saya bilang lagi, kalau negara kita di bawah Undang-Undang Dasar itu ada undang-undang. Ada undang-undang tentang perdata, tentang perkawinan, tentang pidana, tentang tanah, tentang agraria, tentang pertambangan dan sebagainya. Nah, yang di Jambi juga seperti itu, saya bilang. Di bawah hukum dasar ada hukum adat 9 pucuk. Itulah yang disebut dengan hukum adat Bersensara, saya bilang. Yaitu hukum perorangan, hukum peikatan, hukum perkawinan, hukum pewarisan, hukum tanah, harimau dan air. Kemudian ada Undang Rajo, Undang Kampung, Undang Lerajo, dan Undang 20, saya bilang. Undang 20 itu adalah KUHP. Pasal 20 pasal, saya bilang. 20 pasal itu melambangkan sifat Allah nan 20. Kemudian ayatnya 99, saya bilang. Itu melambangkan Asmaul Husna. Kemudian ada sub-ayat 27 melambangkan tanggal 27 Rajab Nabi Muhammad SAW pergi Isra Mi'raj menjemput yang agama yang bernama sholat 5 waktu. Saya bilang di Jambi diwujudkan dalam adat Bersensara. Nah, orang mulai bingung yang dalam mobil ini. Lalu saya jelaskanlah satu persatu pasalan itu. Saya tanya, ada tak yang paham hukum bangun berapa? Tak ada yang paham, saya jelaskan. Ada yang paham tak apa nama itu? Berapa macam fitnah yang disebut dengan fitnah itu? Tak ada yang paham, saya jelaskan. Ada yang paham tak yang pasal ini apa nama itu tentang bab loko di Pampai? Berapa macam loko? Apa pampasnya? Tak ada yang paham. Jadi saya pembicara tunggal dari Jambi sampai ke tempat tujuan. Hampir seharian itu. Nah, itulah kerja saya. Kemudian sesampai di tempat orang lantung pelantikan dan sorenya kembali. Siangnya kembali gitu. Balik ke Jambi. Di jalan saya ulang lagi. Semua pada yang juga mau, Pak tolong jelaskan lagi biar kami mendengarnya. Nah, langsunglah saya
menjelaskan lagi tentang hukum pidana adat, tentang perkawinan, tentang kedudukan orang dalam hukum. Nah, macam-macam lah yang saya jelaskan. Akhirnya kami sampai di LAM sudah jam 6 sore, hampir maghrib gitu. Saya turun di LAM karena mobil saya tinggal di LAM. Rupanya teman-teman yang ada dalam mobil ini langsung ke rumah Pak Hasib, Ketua LAM. Nah, mereka langsung mengatakan di sana dengan Pak Hasib, "Pak, kami hari ini dapat kuliah gratis dari Pak Mukhtar, Pak." Rupanya Pak Mukhtar itu ahli hukum adat, kata orang ini. Nah, ahli hukum adat. Baru kali inilah kami mendengar uraian tentang hukum adat Jambi itu secara lengkap. Cuma sayang kami tidak ada yang merekam. Nah, kesimpulannya mereka mengatakan, "Pak, tolong Pak Mukhtar ini dipertahankan ada di LAM ini, jangan pindahkan dari Jambi." Nah, itulah kira-kira kesimpulan mereka. Kemudian berjalanlah waktu. Pada 2007 LAM digugat oleh oknum yang dipecat LAM itu. Sementara saya bertugas menjadi hakim di pengadilan negeri. Orang rapat di LAM itu, tapi tidak ada yang mau mengundang saya. Tidak ada yang ingat dengan saya. Padahal saya wakil ketua, bukan anggota kroco, anggota teras LAM juga. Nah, tapi ya begitulah. Saya tidak diundang. Akhirnya karena tidak diundang, ya saya tidak diam saja lah, tidak ada masalah. Kemudian entah berapa lama di tahun 2007 itu, lupa saya bulannya, orang itu menggugat, mulai sidang. Nah, saya bilang sama Pak Hasib, "Pak, Bapak ini digugat," saya bilang. Karena baru gugatan masuk itu kan baru tembusan yang sampai. Tembusan panggilan pertama mengatakan ada gugatan. Nah, orang rapat, tapi tidak dipanggil saya. Nah, pada hari berikutnya saya datang ke LAM, saya temui Pak Hasib, "Pak," saya bilang, "Bapak kan digugat, Pak," saya bilang. "Ini tes case," saya bilang. "Kalau mereka ini menang gugatan, maka Bapak nanti akan dipidanakan mereka ini. Mungkin pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP." Saya bilang, "Ini bahaya." Nah, baru Bapak Hasib kaget waktu itu. Kaget. Besoknya diadakanlah rapat. Diundanglah semua ketua, wakil ketua LAM kabupaten kota, ditambah dengan pakar-pakar yang ya tokoh-tokoh LAM yang ada di Provinsi Jambi. Rapat di atas tuh. Saya hitung, saya lihat absen tuh tidak kurang dari 80 orang. Nah, jumlah absen. Tapi waktu rapat itu saya tidak diundang. Orang itu sudah rapat dari jam 9. Tidak ada keputusan. Bagaimana jalan keluar jawabannya, tidak ada jalan keluarnya. Kira-kira jam 11:30, lalu sekretaris LAM menelpon saya, "Pak Mukhtar di mana?" katanya. Saya bilang, "Saya di kantor pengadilan negeri." "Bisa tidak Bapak ke LAM sekarang nih?" "Ada apa?" saya bilang. "Oh, kami udah rapat nih Pak, alotnya belum dapat keputusan." Nah, itu kata mereka. Nah, kebetulan saya sudah selesai sidang, bersidang, tidak ada kerjaan lagi, saya berangkatlah ke LAM. Nah, saya sampai di LAM, lalu ketua LAM, Bapak Hasib Kalibudin Sam, menjelaskan dengan pakai mikrofon, dia menjelaskan itu, bahwa LAM berdasarkan hasil rapat telah memecat oknum salah satu LAM yang dianggap menyebarkan fitnah karena melaporkan bupati korupsi dengan memakai instansi LAM. Ternyata tidak terbukti lalu dipecat. Nah, itulah
kesimpulannya. Lalu diminta tanggapan saya. Mula-mula saya diam. Mana mulainya, mulai ngomong ini pikir saya. Akhirnya saya mulai bertanya. Saya mohon kepada datuk-datuk, saya bilang saya lihat absen yang hadir, absen waktu Bapak memecat amel keputusan ini oknum kolam dipecat, saya bilang itu tidak kurang dari 80-an yang hadir. Yang hari ini juga seperti itu, saya bilang. Nah, saya ingin bertanya, secara adat apa nama salahnya Ketua LAM Kabupaten yang Bapak pecat itu? Coba jelaskan dengan saya. Yang kedua, apa hukum yang Bapak jatuhkan secara adat kepada oknum Ketua LAM Kabupaten tersebut? Dia bilang. Sediam semua. Kemudian ada yang menjawab, ya kami pecat Pak, hukumannya kami pecat. Lalu saya bilang, iya, yang dipecat itu kan administrasinya, rentetan dari hukuman yang dijatuhkan, saya bilang. Nah, akhirnya apa nama salahnya, apa nama hukum yang Bapak jatuhkan, lalu dipecat, dia bilang. Dan di mana Bapak mendapat wewenang memecat, baik secara adat, dia bilang. Kita kan bicara adat karena ini LAM, dia bilang. Semua diam. Jumlah anggota yang 80 orang kurang lebih itu diam, termasuk ketua, wakil ketua, yang lain kan ada 11 waktu itu, 9 wakil ketua itu. Nah, sekretaris diam semua, tidak ada yang jawab. Oleh sekretaris akhirnya melihat orang tidak menjawab, Pak Dr. Anus Haji Hirman Basir mengatakan kepada saya, begini saja Pak Muhtar. Pak Muhtar kan paham hukum adat ini. Saya tahu waktu kita berangkat kepada Musdalub orang ini, katanya. Nah, sekarang coba Bapak Muhtar jelaskan apa nama salahnya orang ini dan apa nama bakal boleh dipecat itu, di mana kewenangannya yang didapat ini. Nah, begitu kata dia. Lalu saya jawab, saya mohon maaf, saya bilang kepada bapak-bapak, pada datuk-datuk, datin-datin yang hadir. Nama salah dari Ketua LAM ini, saya bilang, itu kan ada kausalitasnya. Waktu dia melaporkan tuduhan itu tidak terbukti, berarti itu fitnah, saya bilang. Di dalam adat dikatakan babale angin kesesap, saya bilang. Pulang tuntung ke puting, tahamus salung babuku, pulang pergi hawa ke muku. Jadi fitnah yang dia buat, tidak laporan palsu yang dia buat, maka balik kepada Ketua LAM ini menjadikan fitnah. Lalu apa nama fitnah yang dibuat ini? Namanya di dalam Undang 20 adalah dagi sebenarnya, yaitu melakukan fitnah terhadap pemerintah sehingga rakyat gempar mengatakan bupati korupsi padahal tidak ada. Nah, ini namanya dagi dalam Undang 20. Kan ada dago, ada dagi. Kalau dago mengadakan pemberontakan, kalau dagi adalah fitnah terhadap pemerintah. Apa hukum yang dijatuhkan? Semestinya Bapak ini kalau punya kewenangan sebenarnya menjatuhkan hukum. Hukum yang dijatuhkan adalah beras 100 kerbau 1 ekor, kecil babatu gedang babungkal baiku bekepalo, didenda dengan emas paling rendah 20 emas atau 50 gram. Nah, itu sebenarnya hukumannya. Nah, oleh karena dia pejabat, saya bilang dia harus kita pecat. Tapi dalam adat dikatakan gadingnya dipiu,
tanduknya dipatah, giginya ditanggal, kukunya dicabut, belangnya dikikis. Dia hanyut, dia jatuh di pemanjat, hanyut di perenang, dan tasapo pusakonyo. Mako gelar yang dia sandang dicap dia babu hilang, jabatan yang dia pangku dipaslah, maka dipecat. Barulah Bapak boleh mengeluarkan surat pemecatan daripada ketua lembaga adat kabupaten ini. Saya bilang. Semua terdiam. Nah, itulah anunya, kisah saya itu. Nah, akhirnya setelah makan siang tidak ada pemutusannya. Nah, ini Bapak siap gugatan saja karena gugatan ini sudah masuk ke pengadilan, saya bilang. Nah, akhirnya Bapak Hasip Kalimuddin Sam memohon bantuan saya karena saya hakim pengadilan negeri, tapi perkara itu bukan saya yang pegang, teman-teman yang lain. Nah, gitulah anunya, ceritanya. Alhamdulillah perkara itu kebetulan pengacara yang memegang perkara itu adalah teman saya juga. Dia tahu saya nih ketua wakil ketua lembaga adat. Akhirnya perkara itu dicabut oleh ketua oknum ketua kabupaten tersebut. Nah, begitulah Jadi mereka beranggapan, wah kalau ini berhadapan dengan ketua LAM yang ada di pengadilan, tidak bakal menang, habis duit saja kita nanti. Nah, kira-kira itulah kesimpulan mereka. Padahal kalau diteruskan ya belum tahu juga karena bukan saya yang mengadilinya. Tapi begitulah kesimpulan mereka. Nah, itulah kira-kira nostalgia saya di tahun 2006-2007 di LAM. Nah, itulah akibatnya pada tahun 2008 lupa saya melapor kepada Pak Hasip, pada ketua LAM, mengatakan karena ada berita saya akan dipindahkan dari Jambi ke provinsi lain, belum tahu tepatnya. Saya bilang sama beliau, Pak, saya kemungkinan 3 bulan ke depan saya akan dipindahkan dari Jambi ini. Akibatnya Bapak Hasip Kalimuddin Sam mengundang semua ketua wakil ketua LAM kabupaten kota, diadakan rapat, kemudian beberapa tokoh-tokoh LAM, petinggi LAM yang ada di Jambi dipanggil. Nah, di dalam rapat itu rapat khusus ini di atas lantai 2 LAM itu Pak Hasip berpidato. Dia mengatakan, datuk-datuk, datin-datin yang terhormat, di provinsi Jambi ini tokoh adat itu ribuan jumlahnya, kata beliau. Pandai menghibur orang, kita ketawa-ketawa buatnya, mereka pandai berpantun. Itu ribuan orang jumlah seperti itu. Tapi suku adat itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalah di masyarakat adalah hukum adat. Tokoh hukum adat di Jambi ini, kata Bapak Hasip, hanya satu. Kita beruntung di LAM ini dibandingkan dengan LAM-LAM se-Indonesia lainnya, karena di sini ada duduk seorang hakim yang paham hukum adat, paham hukum negara. Beliau bisa mengawinkan hukum negara dengan hukum adat. Itu kata Bapak Hasip. Nah, siapa orangnya? Ialah Pak Mukhtar. Pak Mukhtarlah satu-satunya ahli hukum adat, juga ahli hukum pidana adat, dan bisa mengawinkan hukum adat dengan hukum negara. Itu kata beliau. Dia ada hadir di tengah kita. Tetapi kata Bapak Hasip, 3 bulan ke depan barangkali beliau akan pindah ke tempat lain.
Hari ini kami sengaja mengundang Bapak, minta pendapat Bapak, apa jalan keluar yang terbaik? Begitulah anunya. Ada beberapa menit gitu, semua tidak bisa menjawab, terpakur saja. Akhirnya diambil kesimpulan, Lam Jambi harus membuat surat kepada Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Bagirmanan SH, dan surat itu harus didukung oleh DPR provinsi dan jangan dikirim tapi diantar sendiri oleh Ketua dan Sekretaris LAM ke Jakarta menemui Bapak Bagirmanan agar Mokhtar Agus Sholib SH, Adipati Cindiko Anggo Gantorajo tidak dipindahkan dari Jambi agar kita bisa belajar hukum adat kepada beliau. Itu kata beliau, kata putusan rapat. Akhirnya Pak Hasib buat surat, diminta surat dengan DPR, dan berangkatlah Ketua LAM bersama Wakil Ketua LAM ke Jakarta menemui Bapak Bagirmanan SH. Nah, begitulah ceritanya. Nah, di dalam surat itu disebutkan alasannya. Dalam surat pada Jakarta itu karena kami belum sempat mempelajari ilmu hukum adat yang telah diteliti oleh Pak Mokhtar. Nah, ini memakan waktu. Untuk itu kami minta Mokhtar jangan dipindahkan dari kota Provinsi Jambi. Nah, itu kira-kira bunyi suratnya itu. Nah, surat itu ada tembusan pada saya masukkan dalam menjadi kata pembukaan dalam buku Sumpit Gading Dama Ipuh itu. Nah, pada tahun 2009 saya diberi SK oleh LAM untuk menyusun Undang 20 untuk jadi pedoman. Nah, tapi seperti yang pernah saya ceritakan di video saya yang lain, buku itu tidak tercapai, dan akhirnya saya setelah keluar dari LAM, saya membuat buku Sumpit Gading Dama Ipuh, KUHPA atau Undang 20 beserta dengan Peradilan Penanaman Desa. Nah, jadi kira-kira begitu nostalgia di tahun 2006 sampai 2009. Sudah saya paparkan segalonan dape, sebaris dak lupa setitik dah hilang, ko ado nan talindung di belik daun, tinggal di hulut bakal lamo, bukan memelau paneh dilekuk, bukan bakuak mandi bakumpai, kok kurang suko dituku, kok apa suko diturang, kok jarang suko disisip, suko diuleh panjang di kampuh liba alam terkembang menyudahi. Tamat kaji kitab balingkup, tamat gayung pedang diletak, hikayat habis sengketo sudah, sah sama balunyo batal sama diampang, yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bataup, orang sekapal di temenung dalam kelam ilok balampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekapal jadikan gunung, alam tak kembang jadi guru. Balam terbang ke muka pintu, padi sulit apa dimakan, alam terkembang jadi guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dari Allah yang Maha Esa, yang salah adalah dari saya Mokhtar Agus Sholib SH, Adipati Cindiko Anggo Gantorajo. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.